Oke, jadi video tutorial kali ini gue mau bikin video. eh Mungkin kalian selama ini pernah ada yang kayak ngerasa, wah laptop gue ngelambat, atau kalian pernah ngeliat di forum-forum ya, mungkin kayak di grup Facebook dan sebagainya, ada yang komplain, ada yang curcol lah. Ini kok laptop gue melambat ya, gimana ya cara benerinnya gitu. Terus ada yang jawab, biasanya ada yang jawab, upgrade SSD aja Gan. Itu salah besar. Gak semua laptop problemnya itu bisa diselesaikan dengan SSD. Gue paling gak seneng sama kata-kata upgrade SSD aja Gan, upgrade SSD aja Gan. Gak semua laptop melambat karena memang harus diganti SSD, gak. Jadi gue di sini video gue kali ini gue pengen ngajarin caranya gimana lu ngecek apa yang kira-kira ngebuat laptop lo melambat. Oke. Pertama, lu buka Task Manager dulu. Lu bisa pakai CTRL Alt Delete, atau lu pakai CTRL Shift Escape. Pilihan lu. Nah, terus pertama kali lu lihat dulu yang namanya nih, tiga ini. Dari tiga ini lu lihat yang mana kira-kira mendekati 100%. Kalau yang mendekati 100% adalah disk. Disk ini adalah storage. Bisa jadi dia bentuknya adalah hard disk, SSD, atau bisa jadi flash disk. Tergantung dari orangnya bootingnya pakai apa ya. Nah, balik lagi. Nah, terus kalau dia mendekati 100% di sini dan lu pakai hard disk, itu berarti ada potensi hard disk lu jebol, kena bad sector. Itu nggak bisa diperbaikin kecuali lu ganti hard disk. Nah, ketika itu baru lu bener-bener namanya bisa, yang namanya konsep SSD itu perlu di-upgrade ke SSD itu baru bisa gitu loh. Terus mungkin lu bertanya-tanya, gimana bang cara ngeceknya hard disk kita aman apa enggak gitu kan. Apakah dia bad sector apa bagaimana gitu. Pertama lu lihat dulu di startup nih. Startup ini banyak aplikasinya yang nyala ya. Contoh kayak gue nih. Ini aplikasi kalau gue nggak disable, semuanya enable, ini laptop gue bakal lelet super lelet ya, kayak lu lihat ini. Nah, ini lo harus bisa seleksi yang mana kira-kira yang dipakai dan yang mana yang enggak. Kalau misalnya misal contoh kayak Realtek nih ya. Realtek ini sebenarnya audio, tapi gue jadiin contoh aja. Misal Realtek nggak kepake, tapi jangan Realteknya malah lu disable ya, enggak, jangan. Misal kayak contoh mungkin Skype deh, Skype orang yang make gitu ya. Ini kan disable posisinya. Misal posisi kayak gini nih, enable gini nih, Skype lu nyala. Ini lu matiin aja nih. Makanya gue bilang tadi, ini lu nanti lu seleksi nih, semua dari semuanya. Kira-kira yang mana yang kepake, yang mana enggak. Gitu. Kalau ini udah diseleksi, terus abis itu lu restart dulu deh. Kalau misalnya ternyata abis di restart ternyata dia masih lambat juga, lu lihat lagi tadi ke tab proses. Tadi kita pindah ke startup ya, kita pindah ke tab proses. Di tab proses lu lihat apakah dia di disknya ini mendekati 100%. Kalau misalnya dia mendekati 100% juga, berarti benar hard disk lu ada bad sector. Gimana cara ngeceknya? Lu download dulu yang namanya hard disk Sentinel, linknya tertera di bawah ya. Nih contohnya gua taruh di sini dulu nih ya. Ada Sentinel, sebentar, gue lupa linknya tadi. Ada Sentinel. Nah, nih lu buka. Nah, ini ambil aja nih yang profesional. Downloadnya portable aja, jadi lu nggak usah install. Udah beres lu install kayak gitu. Lu udah beres lu download, terus lu buka lah. Terus setelah lu buka, nanti aplikasinya modelnya begini nih. Terus gimana bang caranya ngecek apakah hard disk gua bad sector apa enggak, bermasalah apa enggak? Lu lihat dari health-nya. Health ini akan berkurang seiring berjalannya waktu. Contoh nih, SSD gua udah ngurang tuh ke 96 kan. Ini hard disk gua, hard disk 4 tera khusus buat main game doang. Nah,
ini health-nya kan udah turun ke 96 nih. Nanti lama-lama berkala dia lama-lama turun sampai ke 30%. Sampai 30% ke bawah malah bisa gitu. Nah, kalau dia udah 30% ke bawah, ini hard disk gue ya. Ini gue pakai contohnya di hard disk gue. Kalau misalnya hard disk gue misalnya contoh udah sampai 30% ke bawah, itu berarti hard disk lu udah bad sector, udah bakal uzur. Lu cepet-cepet backup. Tapi biasanya kalau udah 30% 20% gitu tuh dia udah nggak bisa, lu udah nggak bisa ngopi paste ke ke storage lain gitu loh. Lu udah nggak bisa yang namanya ngopi ke hard disk lain. Jadi mati, hard disk lu udah mati suri gitu loh. Nyala tapi mati suri, nggak bisa diapa-apain gitu, data lu nggak bisa diselamatin. Nah, balik lagi tadi, kalau 100% kayak gini ya, balik lagi tadi ya ke task manager. Kalau dia ternyata di 100, terus habis itu di sininya 100%, nah kemungkinan ini ada problem yang tadi di startup nih. Lo kebanyakan pasang startup di sini tuh. Makanya tadi gue bilang ini harus lu disable yang nggak lu pakai sama sekali, kayak Cortana, terus Skype. Cortana itu jarang dipakai sama user Windows ya. Terus mungkin kayak CC Cleaner dan sebagainya ya. Berarti itu biang keroknya dia bisa jadi dari situ kalau posisi hard disk lu masih 100%. Tapi kalau hard disk sudah 30%, berarti mau nggak mau itu harus lu ganti hard disk baru atau lu ganti ke SSD. Pilihan lu itu. Tuh. Ini kalau memang diharuskan buat ganti ke SSD ya. Nah, sekarang gua kasih tahu bagaimana dengan yang lain. Itu tadi kita ngomongin di disk ya. Sekarang kita ngomongin di memori. Kalau memori ini mendekati 100%, memori ini mewakili RAM. Kalau misal memori mendekati 100%, berarti RAM lu udah habis. Udah nggak cukup. Lo harus beli upgrade RAM baru atau tambah satu keping lagi gitu. Intinya sih lo harus nambah RAM. Kalau memori mau mencapai 100%, berarti problem ada di RAM gitu. Oke, ini nggak ada alternatif lain selain memang lo harus ganti baru. Bukan ganti baru, upgrade baru atau ganti baru. Ya benar sih, sama juga. Misal lu udah punya dua keping dan ternyata dua-duanya masih nggak cukup, berarti salah satu kan harus diganti. Lu harus ganti gitu loh. Nah, terus selanjutnya ada di CPU. Nah, ini CPU ini kalau dia mendekati 100%, berarti lu harus ganti laptop baru, laptop atau atau prosesor baru kalau lu punyanya di PC ya. Karena gini, kalau CPU sampai 100% berarti dia udah penuh. Nah, CPU 100% ini ngaruhnya juga ke startup. Kalau startup lu banyak nyala, prosesnya di CPU makin gede dia. Gitu. Nah, kalau dia mendekati 100%, lu cek lagi startup lu. Apa aja yang enable sama lu. Itu perlu di disable gitu loh, perlu dimatiin. Nah, kalau misalnya lu punyanya komputer ketika dia mencapai 100% kayak udah mendekati 100% kayak gitu, berarti lu mau nggak mau ganti prosesor ke seri selanjutnya. Misal lu punya i3, ganti ke i5 dengan generasi yang sama. Soalnya setahu gua motherboard itu tuh dia satu generasi. Misal lu beli i3 Gen 3, lu cuma bisa upgrade ke i5 Gen 3, gak bisa ke i5 Gen 4 Gen 5 gitu. Jadi lu harus masih satu generasi gitu loh. Nah, itu kalau posisinya ternyata CPU lu 100% dan memang harus diganti. Tapi ada lagi alternatifnya. Bisa jadi CPU lu itu overheat, makanya dia performanya turun. Gimana Bang cara ngeceknya? Lu download aplikasi yang namanya HW Info. Linknya di sini nih. Contohnya gini. Ntar lo. Bukan HW Info, sorry. HW Monitor. Sorry, gue suka ketukar mulu ini soalnya. Lu download di sini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Download aja yang zip, portable juga ini. Jadi lu cepet beres, nggak ada masalah gitu kan. Nah, nanti ketika lu buka, ini nanti ketika kebuka biasanya berantakan nih dia. Nah, kalau ini gue rapiin supaya gue enak juga ngeliatnya, mata gue sakit kalau berantakan. Oke, lanjut. Lu lihat temperaturnya di prosesor, gambarnya kotak ini prosesor nih. Prosesor normal itu suhunya nggak lebih dari 80 ke bawah. Terus kok punya lu bisa tembus 90 ini karena dia ngeboost. Tapi nanti ketika idle kayak gitu nggak dipakai, lama-lama dia turun. Jadi gini loh, kalau lo pakai HW monitor, di HW monitor nih temperaturnya dia di atas 80 dan itu stay kayak di sini nih. Lu lihat nih.
value-nya dia stay gitu di 80 ke atas gitu. Nah, itu berarti thermal pasta lu udah kering dan itu harus diganti. Biasanya thermal pasta itu setahu gue setahun sampai 2 tahun harus diganti berkala karena dia bisa kering gitu. Nah, ini taunya dari sini nih, suhunya dia lebih dari 80 dan itu mandek gitu loh, stay mandek kayak gini nih. Cuman kan kalau ini kan rata-rata minus sama maksimalnya ya, bukan rata-rata sih, tertinggi dan terendahnya. Jadi dia mandek, di value tuh nilai segini gitu loh. Bukan segini nih, sorry. Di atas 80 misal kayak gitu. Nah, itu berarti prosesor lu udah kepanasan. Lu harus cepet-cepet kasih thermal pasta baru. Itu juga ngaruh buat bikin komputer jadi lambat, buat bikin laptop jadi lambat, dan CPU usage-nya itu di 80% ke atas. Nah, itu. Nah, kenapa gue bikin video ini? Kayak tadi gue bilang, gue nggak seneng sama orang yang apa-apa mendewakan SSD, upgrade SSD, upgrade SSD. SSD itu bukan dewa hardware yang ketika lu pasang semua bener gitu. Nggak gitu konsepnya. Lu harus tahu dulu apa yang kira-kira bermasalah, baru dari situ nanti lu coba pelajarin apa yang kira-kira ini perlu di-upgrade kayak yang tadi gue bilang, gue jelasin. Gitu caranya. Dah. Sekian dari gua. Ingat, kalau sampai dia 100% di disk, 80% ke atas artinya harddisknya bermasalah. Kalau memorinya 80% ke atas, berarti RAM-nya bermasalah, kepenuhan. Kalau 80% ke atas CPU, bisa jadi thermalnya udah kering, thermal pastanya udah kering, atau memang lu perlu ganti laptop baru. Tentunya setelah lu ngecek di startup tadi ya, yang ini ya, startup ini tadi gitu. Oke. Sekian dari gua, kurang lebih mohon maaf. Gue cuman pengen orang nggak waste money di SSD karena SSD itu mahal. 256 itu aja kalau nggak salah, seingat gue tuh harganya 450 sampai 500-an lebih kalau nggak salah. Dan itu bukan uang yang kecil buat gua juga gitu loh. Jadi lo harus belajar buat bisa analisa sendiri apa yang kira-kira problemnya gitu. Sekian dari gua, terima kasih.